Saya di sini akan mencoba untuk memberikan tutorial bagaimana caranya kita untuk mengisikan atau membuat presensi di SIAT pada mata kuliah TPB Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan. Caranya yang pertama adalah pastikan bahwa pertama kali kita telah membuka file Word yang bisa kita download dari WA Group TPB, yaitu tentang pengisian pokok bahasan di SIAT Unpad mata kuliah PPKN 2020. Nah, di sini isinya adalah semua keterangan ataupun kegiatan kita mulai dari pertemuan pertama hingga pertemuan ke-16. Nah, yang kedua, setelah kita memastikan kita sudah punya ini, data ini, nah, yang bisa Bapak Ibu siapkan adalah pertama ini untuk nanti kita memudahkan mengisi topik di presensi kita. Ini terlebih dahulu sudah di copy Bapak Ibu. Nah, kita copy. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah kita buka staff Unpad kita. Nah, jadi kita buka di sini. Nah, ini kebetulan udah mulai terbuka, tinggal kita masuk. Nah, setelah masuk di sini, Bapak Ibu klik perkuliahan di sini. Nah, kemudian kita sorot presensi mengajar OKK dan TPB. Nah, ini. Satu hal yang penting diperhatikan adalah karena presensi ini tidak berlaku surut, artinya ketika kita mau mengisikan itu tidak bisa sesuai tanggalnya karena telah berlalu ya kira-kira 2 bulan yang lalu, maka dari itu saat Ibu dan Bapak membuatnya kita sudah sisihkan waktu nanti di hari Jumat yang mendatang itu pagi-paginya kita sisihkan waktu untuk membuatkan pertemuan-pertemuan ini 1 hingga 14 karena Bapak dan Ibu belum membuatnya gitu. Nah, setelah ini terbuka seperti ini tadi ketika kita sudah klik, ini arahkan ke bagian detail. Nah, ini kita klik detail. Nah, tadi kan sudah kita copy data pertemuan pertama. Nah, bagaimana cara membuatnya? Kebetulan kalau yang di saya sudah saya buat kemarin dari pertemuan 1 sampai 13. Nah, tadi saya katakan bahwa kita tidak bisa setting waktunya mundur dulu gitu. Jadi artinya kita pada saat Jumat depan, nah itu sekira tanggal berapa tuh? Tanggal 4 mungkin ya, Desember. Nah, Bapak Ibu membuat klik ini tambah dulu gitu kan. Ini seolah-olah ini kebetulan saya belum anggap saya belum perkuliahan nomor 1 lah gitu. Nah, kemudian pilih dulu yang 1 ya. Nah, kemudian di sini tadi kita paste. Nah, ini udah keluar yang ini tadi sudah kita paste. Nah, untuk tanggal kuliah, ini kebetulan kalau yang di bagian saya ini sudah saya bisa setting karena mahasiswanya sudah mengisikan absennya secara online kemarin di saat yang sama. Ini juga sudah bisa saya setting-setting waktunya. Kalau ini bisa ya, kalau yang ini nggak bisa, tapi ini saya bisa, tadi saya sudah ubah. Nah, kemudian untuk ruang belajarnya pada pertemuan yang pertama, seingat kita itu adalah media online lain, karena kita waktu itu lewat YouTube, karena tidak lewat live, tidak Google, nah kita lewat media online lain saja. Untuk link URL-nya ini sebaiknya ada, ya, tapi kalau tidak pun tidak apa-apa, kita biarkan kosong. Nah, kemudian simpan. Nah, setelah disimpan, nanti akan muncul seperti ini. Nah, bagaimana kita bisa mengecek kehadiran mahasiswanya? Sebenarnya kita bisa mengeceknya dengan cara di sini yang biru kita klik. Nah, nanti ada mahasiswa itu yang dia bisa mengisinya seperti ini secara online. Nah, tapi ada yang kita lihat dia padahal dalam kenyataannya dia hadir. Nah, ini seperti ini ada Wildan Hanif, ada Salma Azizah, dia hadir, tapi dia tidak bisa menconteng yang ini gitu. Nah, kalau dia tidak bisa mencontreng yang ini, artinya di sini harus ada bantuan dari dosen untuk mengkliknya supaya hadir gitu. Nah, kalau kita misalnya benar akan menghadirkan dia, kita klik OK, tapi kalau tidak ya kita cancel. Nah, maksud saya di sinilah kita gunanya untuk untuk ini membatalkan kehadirannya. Tapi kalau misalnya dia hadir tapi dia tidak ada, kita bantu untuk mengklikkannya di sini seperti itu. Nah,
Setelah itu ini untuk yang kaitannya dengan apa namanya, dengan kehadiran. Nah, nanti bagaimana untuk pertemuan lanjutannya? Kembali lagi Bapak dan Ibu lakukan hal yang sama, tapi supaya tidak sulit, kita balik lagi ke yang file Word yang tadi. Nah, kemudian kita buat apa namanya, copy lagi. Nah, ini copy lagi di sini. Nah, arahkan lagi ke yang tadi yang sudah kita siapkan. Nah, untuk yang dua ini kita tinggal tambah, pilih pertemuan kedua. Nah, terus kemudian Bapak dan Ibu tinggal mengkopikannya di sini tadi, yang meng-paste ya. Sorry, bukan mengcopy, meng-paste-kannya. Dan untuk tanggal kuliah biarkan pada tanggal 4 Desember nanti ya. Jadi 12/4/2020. Nah, itu biarkan seperti itu. Jadi ini sudah ya, sudah selesai. Biarkan saja. Nanti kemudian setelah itu simpan gitu. Sedemikian terus sampai pada jadwal yang sesungguhnya yaitu pada pertemuan 14 ya. Jadi kalau minggu depan Bapak Ibu membuatnya pada pagi hari Jumat, berarti itu pertemuan 14 pada tanggal 4 Desember 2020. Demikian terus. Jadi kalau nanti minggu depan itu sudah Bapak buatkan atau Ibu buatkan, itu dengan mudah kita nanti bisa minta mahasiswanya untuk mengisi presensi ini secara keseluruhan yang sudah kita sediakan. Nanti ini saya sudah buat ada 1 sampai 13 ya sejak yang kemarin. Nah, kemudian mahasiswanya sudah bisa mengisi Bapak Ibu di sini. Nah, nanti bagaimana lembar kontrol kita untuk tahu ada mahasiswa yang asal mengisi atau yang tidak? Nah, ini bisa kita komparasikan ya datanya dengan yang hasil dari linknya Google Form ya. Mudah-mudahan nanti ini akan kita terima dari pihak pusat sehingga kita bisa tahu mahasiswa mana saja yang benar-benar hanya ikutan ngabsen atau ikutan presensi atau yang tidak. Demikian. Nah, kalau nanti mahasiswa sudah bisa mengisikan seperti ini, nah tugas kita hanyalah tinggal menyesuaikan. Ini contoh yang pertama ini sudah saya sesuaikan sehingga tanggalnya sudah tepat pada tanggal 4 September 2020. Untuk pertemuan yang kedua ini kan masih tanggal 27 kemarin. Nah, saya coba untuk melakukan edit ya. Saya sunting. Ini yang hijau, kita klik. Nah, ini tanggalnya tentu tidak tanggal ini, tapi ya kita lihat 7 hari setelah tanggal 4 September berarti tanggal 11. Nah, ini bisa kita sesuaikan lagi Bapak Ibu. Nah, udah begini kita udah aman ya. Ini juga jamnya kita bisa sesuaikan karena bentuknya titik 2 nih, jadi hati-hati ketika menyesuaikan lagi. Nah, ini sudah selesai. Nah, link URL-nya bisa diisi bisa enggak, kemudian kita simpan Bapak Ibu. Nah, demikian pula dengan yang hari pertemuan ketiga. Ini karena mahasiswa kemarin sudah mengisi semua, aman, maka saya tinggal menyesuaikan tanggalnya. Nah, pertemuan ketiga kapan? Yaitu pada tanggal 18 September. Nah, ini ya, kita bisa cek juga tadi di dalam file. Terus seperti itu dan alhamdulillah. Nah, sebenarnya apa kemanfaat dari kita membuat ini? Sebenarnya bukan hanya terkait dengan mahasiswanya ya Bapak Ibu, bahwa mahasiswa nanti bisa UAS atau tidak, bukan hanya seperti itu, akan tetapi juga terkait dengan kinerja kita. Nah, jadi memang kalau kinerja ini tidak tercatat di dalam SIAT, nanti kita kesulitan ya untuk diakui kinerjanya. Jadi dengan kita ya istilahnya agak repot di awal, tapi insya Allah semua ini akan banyak membantu untuk kepentingan kita semua. Demikian yang bisa saya sampaikan. Jadi nanti untuk lanjutannya silakan diulang cara tadi ya. Dan semoga semuanya sukses ya. Baik. Terima kasih. Fiani Puspitasari undur diri.